Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amrana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mutammiman limakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdhalul khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nushil ummah fil afaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya yang saya hormati panjenenganipun Doro Mirda Ningrum, yang saya hormati para pemateri, para masyayikh, para habaib, para gawakis, para nawaning, khususan Al-Ustaz Muhammad Ridho Pangestu, panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Zakmanul Faqih Takhelor PSH MA tahu panjenenganipun Gus Ahmad Riyas Fawas SPDI MA dan semua pengurus RPA dan juga para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ya, saya hormati Mas Dimas, Kang Dimas yang selalu menemani kita dalam setiap kesempatan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada semua hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bersilatul ruh, bersilatul ilmu dalam kesempatan kali ini untuk mendengarkan petuah-petuah atau untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para masyayikh, dari para gawakis pada cara muhasabah untuk memperbaiki diri. Muhasabah untuk memperbaiki diri pada penghujung tahun 2022 ini yang sebentar lagi akan berganti tahun. Izinkan saya sebagai moderator karena amanat dari panjenenganipun Doro Mirda yang saya tidak bisa menolaknya untuk mengawal jalannya acara atau muhasabah diri dalam webinar ini yang akan kita lalui nanti. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Pertama yaitu pembukaan, dan kemudian diikuti taklim dari para masyayikh, dan nanti kesimpulan doa penutup dan foto bersama. Setelah selesai acara nanti jangan langsung log out karena ada foto bersama. Untuk mempersingkat itu karena sudah jam berapa? 8:30 ya. Ini juga sudah mau maghrib 3:30. Mari kita buka acara pada malam ini dengan bacaan umul kitab. Semoga acaranya berjalan benar lancar dan kita dapat istifadah dari beliau-beliau. Ala hadziniyah wa akum yadin salihah wa ala mana wa sarafna salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian memasuki acara kedua yaitu taklim. Taklim yang pertama akan dibawakan oleh panjenenganipun Al-Ustaz Muhammad Ridho Pangestu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Gus Fakih, mungkin ada senior saya yang lebih terdahulu, Gus Aan dan juga Gus Gias. Saya segan karena beliau guru saya dan juga sekaligus senior saya. Mungkin ada beliau bisa didahulukan. Oke. Saya cuma mohon izin Gus Ustaz Febi. Saya dapat susunan acaranya juga baru dari Doro Mirda. Bisa mungkin taklim yang pertama yaitu pada panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Zakwan Fakih BSH MA. Kami persilahkan. Mohon izin, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustadz Febi menawi ngersakake rumiyin. Antum dulu, Gus. Sepertinya antum a'lal ilmiyin min ana al-fakir. Saya ini hanya menyampaikan sedikit mungkin sebagai pelengkap saja. Mukadimahnya sedikit, nanti yang melengkapi biar beliau-beliau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar mboten iki? Saged, Gus. Saged ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaram sedaya bunyai, Gus-gus, para hadirin yang kami hormati, beliau Gus Febi, Gus Ahmad Gias, dan teman-teman semuanya pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Ini pertama saya mohon maaf, mungkin suaranya agak bising karena di belakang rumah pas ini ada acara nikahan plus tahun baru, suaranya bising. Ini pun saya ngungsi di ruang yang kosong, jadi agak gelap, suaranya agak bising. Tadinya biasanya di kamar sebelah, di tempat sebelah, cuman suaranya lebih bising, jadi pindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah melalui Zoom. Ini termasuk fasilitas yang yang berkah. Dengan adanya Zoom kita bisa bertatap muka walaupun belum pernah ketemu. Ini bisa menambahkan teman, bisa silaturahim. Ya, semoga suatu saat kita semua bisa bertemu langsung. Alhamdulillah malam hari ini
kita diberi tema muhasabah untuk memperbaiki diri. Nah, muhasabah. Sebenarnya muhasabah itu tidak hanya setahun sekali, gitu ya. Muhasabah itu dianjurkan di dalam Al-Quran itu sehari setiap waktu. Itu di dalam Al-Quran sendiri ada ya ayyuhalladzina amanu hal tanzur nafsum ma qad wa taqullah innallaha bikum bima ta'malun. Jadi yang namanya muhasabah itu sifatnya orang yang bertakwa. Jadi Kanjeng Nabi setiap ditanya oleh sahabat-sahabat, pertama kali pesannya itu pasti selalu takwa. Nah, orang takwa itu adalah dia tidak membela sana, tidak membela sini. Artinya ketika Allah Ta'ala memerintahkan yang dilakukan, ketika Allah Ta'ala ya tidak dilaksanakan. Amar ma'ruf nahi itu namanya takwa. Dan setelah takwa, orang takwa itu salah satunya dia selalu menghitung. Orang takwa itu ada salah satu ulama yang bilang setiap orang yang bertakwa itu harus bisa melebihi seorang bos yang pelit terhadap majikan, terhadap karyawannya. Misal ada seorang bos, dia selalu menghitung keuntungannya, selalu menghitung omsetnya, nanti dikasihkan karyawannya sekian, itu dengan teliti. Nah, orang bertakwa itu harus bisa lebih seperti itu, lebih dari itu. Artinya dia harus selalu melihat dirinya itu bagaimana. Sehari ini melakukan apa, apakah sudah bisa baik, apakah belum. Itu ada salah satu ulama yang bilang seperti itu. Itu muhasabah untuk orang yang bertakwa. Nah, muhasabah itu adalah at-taubah. Taubah itu ya dia merasa menyesal, itu taubah. Jadi habis melakukan kesalahan terus dia menyesal, itu namanya taubah. Tentunya taubat tersebut harus didasari. Jadi ini ada beberapa sedikit saya menukil dari makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu min alamatin najah. Jadi termasuk tanda-tanda kesuksesan itu adalah ar-ruju ilallah fil bidayah. Jadi selalu kembali kepada Allah di dalam permulaannya. Nah, kalau permulaannya bagus, insya Allah nanti akhirnya juga bagus. Itu ngetikannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min alamatin najah ar-ruju ilallah fin nihayah. Itu salah satu alamatnya itu. Nah, setiap hari tentunya kita tidak lepas dari bermuamalah dengan manusia. Kita berkumpul dengan orang-orang. Nah, itu di sini saya menulis sedikit meringkas bahwasanya kita itu sebaiknya tidak lepas dari beberapa kalimat. Setidaknya ada 7 kalimat yang sering kita lakukan setiap harinya. Untuk apa? Untuk berzikir, untuk ar-ruju ilallah tersebut, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seseorang muslim, seorang yang bertakwa, setiap harinya itu tidak boleh lepas dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu digunakan ketika mau melakukan. Tenggane hadisnya Kanjeng Nabi, barang siapa melakukan pekerjaan baik tanpa dia menggunakan bismillah maka tidak akan berkah. Hadisnya apa ya? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim
fahuwa, ada yang bilang abtol, ada qalilul barokah, hadisnya banyak. Yang artinya intinya itu setiap pekerjaan baik itu harus diawali menggunakan bismillah. Nah, kalau kita mengurai kalimat-kalimat bismillah sendiri itu banyak banget. Ada khasiat khosoisnya bismillah itu diterangkan di kitab Syamsul Ma'arif, itu banyak banget. Salah satunya kita membaca bismillah, dzikir bismillah setelah subuh 2.500 kali selama 40 hari, itu insya Allah nanti akan diberi kelebihan seperti orang kasyaf. Artinya dia tahu sebelum kejadian. Itu salah satunya, banyak banget. Contohnya lagi, bismillah dibaca 786 nanti bisa untuk menyembuhkan orang. Nanti setelah bismillah ditiupkan ke air terus diminum dan lain-lain. Itu yang pertama, bismillah. Jadi kita sebaiknya kalau mau melakukan apapun harus diawali dengan bismillah. Yang kedua, setelah kita melakukan tentunya kita harus bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah melakukan apapun itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ada suatu perkataan yang bilang la yakunul abdu taqiyan hatta yakunul nafsi asyadu muhasabatan minasyariki as-sahih syarikah. Seperti tadi kita muhasabah bilang alhamdulillah itu benar. Yang pertama alhamdulillah, bismillah terus alhamdulillah. Jadi setelah melakukan apa itu harus alhamdulillah. Yang ketiga itu astaghfirullah. Astaghfirullah ini digunakan ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan kehilafan. Itu jangan misuh-misuh. Yang lebih baik ya alhamdulillah, astaghfirullah, boten usah misuh. Jadi refleks. Jadi kalau orang setelah melakukan kesalahan, kalau dia terbiasa berzikir, pasti yang keluar pertama itu adalah lafdzul jalalah. Itu pasti. Karena tergantung refleksnya itu bagaimana. Itu wonten suatu perkataan malih, man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayyikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang melanggengkan atau membiasakan zikir astaghfirullahaladzim, insya Allah dia akan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, mendapatkan rezeki dari mana arahnya yang tidak diketahui, dan orang tersebut hatinya akan lapang. Terus yang keempat, ketika kita mau melakukan apapun, melaksanakan apapun, itu kita jangan berbangga diri atau jangan merasa bahwasanya ini karena diriku yang kuat. Itu artinya harus bilang insya Allah, harus ada kata-kata insya Allah. Itu yang keempat. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Jangan sekali-kali kamu ngomong besok aku akan melakukan. Ketika janji sama orang, besok aku akan melengkapi, aku akan melunasi misalnya. Jadi harus dikasih kata-kata insya Allah. Insya Allah aku akan pergi ke sana. Insya Allah aku akan bagaimana. Gitu. Yang nomor 5 itu adalah lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukti bahwasanya kita itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sesuai artinya la haula, tidak ada kekuatan. La haula, ora ana rikadaya iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan illa billah, kecuali punya Allah al-azim yang agung. Jadi ya hanya Allah lah yang agung. Selanjutnya yang keenam adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya yang kita kerjakan itu kembali kepada Allah, agar supaya ketika kita tidak tercapai targetnya, kita ya sadar memang ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini banyak aurat-aurat yang ditulis, zikir yang paling
utama itu adalah la ilaha illallah. Banyak torekoh sendiri itu zikirnya pasti tidak pasti ada la ilaha illallahnya. Itu semuanya torekoh saya lihat itu. Saya baca-baca di kitab-kitab itu kayak gitu. Ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa sampai selesai. Mohon maaf karena ini dari tadi ini ada acara. Jadi baru datang terus lihat kata di HP ada Neng Mirda chattingnya tinggal 20 menit itu beberapa menit yang lalu. Saya lihat loh udah jam 19.16. Ini berarti udah lewat. Buka HP Zoom-nya, ini HP saya lagi error, pakai HP-nya istri. Zoom-nya lagi ke download ke delete. Barusan download Zoom. Ini jadi mohon maaf, ini mau melanjutkan acara sama anak-anak. Ini lagi musimnya ujian. Jadi mau nemenin anak-anak. Ini mohon maaf, nggak bisa selesai. Persiapannya juga kurang ini. Mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Aan atas nikinya nasihat-nasihatnya dan seperti yang dikatakan beliau, muhasabah itu setiap hari dan amalan-amalannya kami katakan kobilna. Matur nuwun nasihatnya Gus Aan. Bismillah tadi juga kula tampi amalanipun menawi ya semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Melanjutkan yang kedua, pemateri kedua itu ada Ustadz Febi dulu nggih. Pada Ustadz Febi Ridho kami aturkan, kami persilahkan. Terima kasih kepada Gus Fakih selaku moderator. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah, khairu tahiyatin fil alam, tahiyatul islam, hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pastinya yang telah melimpahkan kita nikmat Islam ihsan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini waktu Indonesia untuk mengkaji dan juga dalam majelisul ilmi yang semoga diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tak lupa pula selalu kita junjungkan sholawat serta salam kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW yang memberi nantinya kita syafaat di hari akhir dan juga menjadi panutan umat muslim sampai sekarang yang menjadikan kita di jalan kebenaran. Dan juga saya berterima kasih kepada para panitia untuk kesempatannya yang mana Al-Fakir ini juga masih belajar untuk sedikit berdiskusi mungkin atau ngobrol santai untuk memberikan beberapa yang telah mungkin kita juga setelah pelajari semua. Yang terhormat semua ada Gus Gias, senior saya dan juga sekaligus guru saya, yang saya takzimi juga Gus Aan, dan para kiai dan masyaikh yang ada pada dalam forum ini. Terima kasih sekali lagi. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas, Mas. Alhamdulillah jelas. Terima kasih Gus Fakih. Sebelumnya ini saya sangat segan karena di sini ada para guru-guru dan masyaikh saya. Sebenarnya kurang elok dan juga mungkin kurang berilmu kalau untuk menyampaikan sesuatu yang
harganya mungkin tidak ada apa-apanya dengan beliau-beliau guru saya yang ada di sini. Tetapi karena memang diamanahkan, semoga ini menjadikan ladang keberkahan dan juga ladang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah pada malam hari tahun baru. Sedikit mungkin saya sebagai pelengkap juga dari Gus Aan dan juga nanti ada Gus Gias yang mungkin intisarinya lebih mengumpuni. Dari ilmu-ilmu beliau juga saya mempelajari. Izin tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi yang didefinisikan sebuah muhasabah itu adalah bagaimana kita terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Di sini ada beberapa poin yang saya catat, yang sekiranya bagaimana kita menyikapi tahun yang baru. Dan bagaimana kita merayakan hari tersebut. Yang mana memang banyak tarodut atau beberapa ikhtilaf. Ini budaya barat atau dan sebagainya. Ini hanya permasalahan al-faham, ikhtilaful faham sebenarnya. Tapi memang banyak yang titik poin yang pentingnya sebenarnya yang harus kita pahami, yaitu bagaimana kita melakukan hari ini dengan sebaik-baiknya hari yang dari hari kemarin. Mungkin teman-teman udah sering mendengar, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka terlaknat. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ialah yang beruntung. Meskipun memang di dalam pelajaran itu derajat hadis tersebut memang tidak sampai darajatul sahih atau darajatul hasan, tetapi kita mengambil ibrah atau mengambil poin-poin yang terpenting bahwasanya benar apa yang dikatakan Gus Aan tadi, bukan cuma 1 tahun sekali, harusnya kita selalu bertafakur setiap harinya. Kita sudah sampaikah apa yang disampaikan? Mungkin ada ya teman-teman yang telah pasti mempelajari dalam hadis Jibril, ketika itu Rasul ditanyakan mahwal Islam, wa mahwal iman, wa mahwal ihsan. Nah, kita sudah derajat sampai mana? Apakah Islam ataukah ihsan? Ka'anna katarohu fa in lam tarohu fa innahu yarq. Jadi seakan-akan semua yang metabolismenya yang ada di dunia ini kita selalu dipantau. Jadi bagaimana darajal mukmin, derajat seorang mukmin itu dicapai atau dilihat ketika dia dalam keadaan sendiri, ketika dia tidak dalam keadaan berkerumunan, bagaimana dia bertafakur dan bertakwa. Memang benar yang tadi telah disinggung oleh Gus Aan, sangat benar, saya hanya melengkapi bahwasanya derajat kita itu semuanya sama di mata Allah. Apa yang membedakan satu? Qauluhu ta'ala inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di mata Allah yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang sebagaimana yang tadi telah disampaikan, maka harusnya dari bertakwa ini, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tajdidun niyah. Ini yang selalu saya dengar di setiap dulu saya mondok dan di setiap tahun ajaran baru oleh Dawuh Kiai Hasan, tajdidun niyah. Maksudnya apa dalam tajdidun niyah? Kita bertafakur dari setiap apa-apa yang kita pikirkan, dari setiap apa-apa yang kita kerjakan. Apakah kita masih seperti hari kemarin? Atau bahkan apakah kita masih seperti 1 jam yang lalu? Kita masih 1 jam yang lalu, oke, kita istirahat. 1 jam setelahnya apakah kita masih terus istirahat? Tidak ada kegiatan yang berbuat positif dan sebagainya. Itulah yang disebut muhasabah, bukan tergantung dari apa yang kita pikirkan aja, tapi dari tajdidun niyah. Itu dalam ilmu fikih kita dipelajarin ada kaidah fikih itu al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu perkara yang ada di dunia ini itu tergantung pada niatnya. Memang mutobikun lil hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Pasti semua teman-teman udah tahu. Dan yang paling terpenting dalam tajdidun niyah ini, saya pribadi usikum wa iyaya nafsi bittaqullah, ada suatu hadis yang menjadi prinsip saya sampai
ada suatu hadis yang menjadi prinsip saya hingga sekarang, yaitu iza soluhal jasadu kullu wa iza fasadatil jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Jadi di situ diterangkan pentingnya mudgoh. Mudgoh itu gumpalan darah yang kita kenal biasa al-qalbu. Itu hati yang menggerakkan seluruh dalam pemikiran yang suci dan juga amal-amal baik dan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Berapa banyak kita ini sekarang berpikir dunia ini memang sudah akhir zaman. Banyak yang mengatakan ketika orang mengerjakan atau orang meng-share hal-hal baik, semisal, oh kamu lagi sedekah, kamu lagi sholat, atau kamu lagi sholawatan, dan sebagainya. Banyak yang menyinyir, so alim. Sedangkan yang kita banyak juga, yang kita temui, ada orang lagi nauzubillah min zalik, maksiat dan sebagainya, malah berlomba-lomba untuk mempertontonkan kemaksiatannya. Padahal Allah itu mendauhkan, Allah itu qauluhu ta'ala fastabiqul khairat. Di sini kita yang harus berlomba itu dalam kebaikan, tapi mengapa di akhir-akhir seperti ini banyak yang mengatakan so alim. Ini pola pikir yang memang harus kita luruskan. Jangan sampai orang-orang yang ingin berbuat baik, ingin meng-share perbuatan baik, malah tertutupi oleh orang-orang yang men-share, mempertontonkan maksiat mereka. Ya memang ada baiknya takut ria dan sebagainya. Tapi yang mereka saja sudah berani untuk meriakkan dari maksiatnya. Gitu. Ya kita nggak pernah tahu, seluruh manusia ini mempunyai penglihatan yang bisa menjustifikasi seseorang yang lain. Kita makhluk sosial yang pastinya mempunyai pemikiran satu titik hitam akan menghilangkan 1000 keputihan yang ada di dalamnya. Seperti teman-teman mungkin pernah merasakan punya sahabatnya baik banget, baik, ketika suatu saat ternyata teman-teman ini kecewa dalam satu kesalahan sahabat ini. Akhirnya menafikan seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan dengan satu kesalahan tersebut. Nah, dengan disinilah memang al-insanu makanul khoto'i wan nisyan. Kenapa manusia itu makomnya, derajatnya iza khuliqa jazu'an wa idza massahu syarru idza khuliqa halu'an wa idza massahu zarru jazu'an. Kenapa memang manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya lupa? Karena memang metabolismenya kita selalu peka terhadap apa yang sesuatu keburukan tersebut, bukan peka terhadap kebaikan. Maka itulah kita melatih tajdiduniyah, melatih dalam hati bagaimana kita selalu memandang positif. Banyak teman-teman yang sekarang itu menilai, kamu jangan terlalu baik, nanti kamu dimanfaatkan. Coba ubah pola pikirnya, alhamdulillah, saya dimanfaatkan, berarti masih ada yang bermanfaat dari diri saya. Gitu. Berbuat baik itu memang kewajiban kita, kecuali kita dimanfaatkan dalam ada dauh kiai saya itu dulu, berkorbanlah, tapi jangan jadi korban. Gitu. Maksudnya berbuat baiklah. Berbuat baik itu ketetapan. Tetapi jangan mendalihkan suatu alasan perbuatan baik ini dengan bahwasannya kamu seakan-akan itu menjadi korban. Enggak. Jadi kamu derajat keikhlasan dalam hati kamu itu mungkin perlu diperbaiki lagi. Itu yang mudgoh yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin telah banyak juga yang menyampaikan bahwasanya pentingnya rasa bersyukur, lagi-lagi tentang kenuranian hati. Bagaimana ada suatu perkataan dari Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qano'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika kamu mempunyai qalbun, hati yang selalu merasa puas atau selalu bersyukur, itu kamu dengan pemilik bumi itu sama. Pemilik bumi itu bukan pencipta, bukan Allah. Allah itu pencipta. Pemilik bumi ini dalam kiasan di situ bahwasanya orang yang sekaya apapun itu sama derajatnya seperti kamu yang selalu bersyukur atas apa yang nikmat yang dilimpahkan atas kamu. Maksudnya apa? Saya sering mendengar ceramah dari Gus Baha, itu
sangat saya sukai, salah satu ulama yang saya favoritkan, beliau itu berdauh, kamu ini manusia diciptakan oleh Allah untuk lil abid, untuk inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah. Jadi ketika kamu menderajatkan diri kamu, seakan-akan aku bahagia harus beli Alphard, aku bahagia harus beli iPhone 14 keluaran terbaru. Yang bodoh ini diri kita sendiri sebenarnya. Allah aja tidak memberi kita syarat untuk kita berbahagia, bersyukur, dan mengingat Allah. Tapi kita malah membuat diri kita manufaktur tolak ukur bahagia kita terlalu melampaui sehingga kita susah untuk bersyukur. Itu juga kita sering pasti mendengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sangat berbekas bahwasanya bersyukur itu memang sangat penting dalam kehidupan apa yang kita telah capai. Jadi tahun baru ini, besok kita mau mencapai apa nih? Kita sekarang udah dapat apa nih? Kita nanti ya bersyukur. Setidaknya paling kamu bersyukur yaitu hari ini kamu masih bisa dikasih nafas dan kamu masih dalam keadaan muslim. Seperti itu. Jadi betapa meruginya orang-orang yang di akhir hayatnya ternyata banyak orang yang memikirkan bagaimana hidup enak, tetapi jarang orang yang memikirkan bagaimana mati yang bahagia atau kehidupan yang abadi itu dengan enak. Seperti itu. Jadi kita memang harus mengetahui definisi bumi tersebut adalah hal yang sementara dan akhirat adalah yang abadi. Maka dari itu bersyukur ini sangat penting di dalam setiap muhasabah, apa yang kita telah capai dan apa yang ingin kita capai dalam setiap progres. Dan ini sebelum terakhir mungkin ada orang yang mengatakan juga, ini saya mungkin sedikit dari apa yang disampaikan, kalau tadi dari Gus Aan mungkin dari amalan, mungkin dari saya bertafakur. Jadi ada yang mengatakan kodo, saya mah berjalan aja sesuai kodo dan kodar. Jadi sebenarnya teologinya atau pemikirannya harusnya berserah, tetapi bukan pasrah. Yang namanya berserah itu ada usaha. Jadi ada derajat 3. Anda pernah mempelajari bahwasanya yang pertama itu usaha. Usaha itu dimasukkan ke dalam ikhtiar. Setelah itu doa. Yang pertama itu kita niat. Yang kedua berikhtiar. Yang ketiga bertawakal. Nah, kenapa orang-orang itu mendefinisikan bahwasanya kita selalu mendefinisikan ke derajat ketiga, yaitu tawakal, dan mendalihkan ya udah kodo dan kodar, akhirnya kita menghilangkan niat dan juga menghilangkan ikhtiar kita. Tawakal itu harus didahulukan stepnya dari niat dan juga usaha. Nah, ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, baru kita derajat tawakal, yaitu berserah kepada Allah dari apa yang akan terjadi dan juga dari apa yang akan diberikan Allah untuk apa yang kita kerjakan. Bukan berarti kita nggak kerja apa-apa, kita nggak berproses apa-apa, kita nggak muhasabah apa-apa, akhirnya kita tiba-tiba jadi, ya kita bayangin aja kalau orang manusia, udah kodo dan kodar, insya Allah saya nggak usah baca Al-Quran, nanti tiba-tiba hafid. Kan nggak mungkin. Atau tiba-tiba bisa fikih, atau tiba-tiba bisa hafal hadis, atau mustalahul hadis, darajah hadis, hasan, sohi, mutawatir, ahad, dan sebagainya. Itu hal yang tidak mungkin. Maka dari itu, kita belajar terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya kita, dengan seluruh usaha yang kita punya. Setelah itu tawakal, minta keberkahan dari Allah dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita kerjakan. Nah, disinilah jangan sampai mempunyai hasrat atau pemikiran bahwasanya langsung aja pasrah. Pasrah berarti tidak berserah. Yang namanya berserah itu setelah melakukan ikhtiar dan doa. Nah, dan yang terakhir mungkin ini telah beberapa disampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Jadi kenali diri terlebih dahulu. Apa yang
sekiranya kurang dari diri kita, apa yang perbuatan baik yang belum kita lakukan, dan juga apa yang maksiat yang masih kita jalani. Nah, itu yang kita harus selalu bertafakur atau selalu memikirkan hal itu dengan hati yang bersih, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang suci. Nah, setelah kita mengenali diri sendiri, setelah itu kita mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, adanya improve. Improve di sini dimaksudkan kita telah mengetahui diri kita. Dan ini mutabik lil hadis juga, jihadul akbar huwa jihadun nafas. Jihad yang paling besar di zaman era sekarang itu jihadnya yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bukan jihad kita paling keren berantemnya, bukan jihad kita atau apa dan sebagainya, tapi jihad dalam hawa nafsu. Jihad dalam hawa nafsu di sini yang pertama, saya pun masih merasa ketika saya diberi amanah seperti ini untuk ngomong, bukan berarti ini mungkin nantinya akan ada rasa takabur dalam hati saya. Nauzubillahi min zalik. Auzubillahi min zalik. Itu takabur bahwasanya ilmu saya itu lebih tinggi atau ilmu saya lebih bermanfaat dan sebagainya, itu enggak sama sekali. Jadi pentingnya bertafakur di sini bahwasanya kita tidak merasa kita mungkin tidak menyekutukan Tuhan atau menyekutukan Allah dengan hal-hal yang sebaiknya, tapi jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi Tuhan atau menjadi penentu untuk orang lain. Kita itu liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita itu bukan manusia yang untuk menjustifikasi orang lain. Kita itu bukan manusia yang untuk dia benar, dia salah, dan saya selalu benar. Kita merasa benar itu boleh, tapi jangan kita merasa benar itu boleh, tapi jangan merasa paling benar. Maksudnya, kita sholat, atau kita melakukan puasa dan sebagainya, bahwasanya agama lain itu kurang benar. Kita betul. Kita merasa benar. Bagaimana kita melakukan sholat atau puasa ketika kita ragu? Kalau kita nggak ngerasa itu perlakuan dan suatu ibadah yang benar, maka merasa benar itu boleh, tapi jangan sampai kita merasa paling benar. Karena nantinya akan ada perspektif bahwasanya, oh kamu sholat 1 kali, atau kamu kurang sholatnya gini-gini. Jadi kita tuh gampang ngejudge orang-orang yang masih berproses untuk sholat. Gitu. Ya semoga kita usikum wa ya nafsi bitaqullah, semoga kita menjadi umat yang terbaik dari Nabi Muhammad, dan juga kita mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga dari apa yang benarnya bisa diambil itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari kesalahan itu semata-mata dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Febi Ridho Pangestu atas pemaparan materinya. Mungkin nanti di belakang ada pertanyaan ya. Sebelum masuk ke Gus Ahmad Rias Fawas, SPDMA, saya mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Gurunda, Abuya, Wamurabbi Ruhi, Gus Giri Fasya, yang sudah berada di tengah-tengah kami. Dan ya selamat bergabung Gus, karena sudah lama ini Gus Giri ini tidak nampak di permukaan. Jangan pasti mau memata-matai saya Gus. Oke, taklim yang terakhir yaitu kepada Gus Ahmad Rias Fawas, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Yai Faqih, Jenderal Banser kita, Masya Allah. Al-Mukarramun, segenap hadirin sekalian, ada adinda kami, Ustadz Febi Ridho,
dan juga seluruh hadirin yang hadir pada majelis kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin sekalian, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini, sampai hari ini masih memberikan kita rezeki, yang masih memberikan kita barakah, yang masih memberikan kita rahmatnya, sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa belajar, masih bisa hidup, masih bisa bertemu, dan masih bisa sama-sama mengambil ilmu dari majelis yang penuh barakah malam hari ini insyaallah. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tentu bagi yang mengharapkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin. Hadirin sekalian, luar biasa pemaparan tadi dari Kiai Anwan, dari Ustaz Febi Ridho. Sebetulnya saya sebagai penutup ini tidak banyak sepertinya yang ingin disampaikan karena sudah diborong semuanya sama pembicara pertama dan kedua. Ya, dan juga ini mohon maaf sekali kami posisi masih di luar, jadi ya tapi bismillah insyaallah semoga tidak mengurangi tidak mengurangi kehormatan kami, teman-teman semuanya yang sudah mengundang di majelis malam hari ini. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara muhasabah, tentu kita mengambil juzur atau akar kata dari muhasabah itu hasabah yuhasibu, yang artinya menghitung. Kalau kita artikan menghitung di sini adalah menghitung kembali apa yang sudah dikerjakan, menghitung kembali apa yang sudah dilakukan, melihat kembali review apa yang sudah terlewati, gitu ya, dari kehidupan kita. Betul tadi kayak Anzakwan tadi menyampaikan bahwa muhasabah itu sebetulnya nggak setahun sekali, tiap hari pun harus muhasabah, betul. Tapi momen-momen seperti inilah yang mungkin membuat kita termotivasi, mendorong diri kita untuk betul-betul ada momen yang memang membuat kita tergugah untuk bermuhasabah. Nah, maka luar biasa sekali teman-teman yang membuat acara pada malam hari ini. Terima kasih kembali. Kami sendiri yang diundang juga merasa penting momen ini untuk mengingat kembali. Jadi jangan hanya sekedar lewat hari, gitu ya, tapi kita juga betul-betul kembali mengingat apa yang sudah dilakukan terkhusus selama 1 tahun terakhir ini. Teman-teman sekalian, ada satu ayat yang menarik untuk kita bahas, yaitu فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Ayat ini ada di dalam surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, ya, yang mendorong kita untuk terus berusaha, yang mendorong kita untuk terus bekerja, yang mendorong kita untuk terus melakukan hal-hal baru, yang mendorong kita untuk selalu mengisi kekosongan yang ada di dalam hidup kita. Dan niatkan seluruhnya apa yang kita lakukan itu wa ila rabbika farghab, lillahi ta'ala. Bagaimana menghitungnya lillahi ta'ala itu? Lillahi ta'ala itu tidak bisa dihitung. Karena yang tahu itu hanya hati. Dan yang tahu amalan kita diterima atau tidak itu hanya Allah. Kita nggak bisa manusia menjustifikasi teman-teman, wah ini diterima amalannya, ini nggak diterima amalannya, nggak bisa. Siapa yang bisa menghitung? Yang tahu hanya Allah dan malaikat yang mencatat. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah tetap berusaha. Nah, teman-teman sekalian, menarik sekali kita sebagai anak-anak muda, insya Allah yang hadir di sini masih muda semua ya. Oke, teman-teman kita ini adalah orang-orang yang masih full power, tenaganya masih kuat, semangatnya masih tinggi, walau kadang nggak semuanya punya duit gitu ya. Nah, kita tenaganya masih sangat kuat, semangatnya masih tinggi. Itu kata Rasul bisa jadi keuntungan, tapi bisa jadi bahaya. Apa kata Rasul?
Kata Rasul adalah apa tuh namanya? Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya syabab, masa muda, wal faragh, waktu kosong, wal jidata, jidat itu kita artikan mungkin sebagai harta begitu ya. Harta yang banyak dan lain sebagainya. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Bisa menjadi merusak, mafsadah gitu ya, menjadi sumber atau faktor-faktor kerusakan dalam kehidupan seseorang apabila tidak dikelola dengan baik. Kita syabab, kita muda nih ya. Kita faragh, kita punya waktu kosong. Kalau jidah mungkin harta karun tadi, harta kekayaan mungkin kita belum punya banyak gitu. Atau mungkin ada yang memang sudah jadi bos besar di sini gitu kan, Masya Allah. Ini bisa menjadi merusak kata Rasul, andaikan kita tidak isi dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik. Maka syabab, masa muda ini haruslah kita isi dengan usaha-usaha yang baik. Kita cari potensi, kita cari yang menjadi mail itu yang menjadi kecenderungan kita. Tentu saja yang positif kecenderungannya ya. Kita mengejar ilmu, kita belajar. Semuanya dilakukan ketika kita di masa-masa yang muda seperti ini. Juga kita punya faragh, kita punya waktu kosong, kita punya waktu luang. Berbeda tentu saja anak-anak yang yang masih kosong seperti kita, bahkan yang belum nikah dan yang sudah nikah aja sudah beda. Apalagi nanti kalau sudah bekerja, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu ada tingkatan-tingkatannya tersendiri. Nah, maka penting sekali teman-teman semuanya tadi ya, idza faraghta fansab. Kita usaha, kita melakukan sesuatu. Maka di tahun baru ini gitu ya bahasanya. Karena kita muhasabah akhir tahun judulnya ya. Maka tidak ada salahnya untuk kita mereview kembali. Kita ini sudah banyak berbuat atau belum? Kita ini sudah banyak menggali potensi kita atau belum? Kita ini sudah banyak memanfaatkan apa yang Allah kasih ke kita atau belum? Gitu ya. Apakah selama ini lebih banyak usahanya, lebih banyak belajarnya, lebih banyak kerjanya, atau lebih banyak main gamenya, gitu kan ya? Lebih banyak di HP-nya atau lebih banyak berkaryanya? Lebih banyak di kamarnya, gitu ya? Kaum rebahan atau banyak gerakannya di luar. Nah, maka itu penting untuk kita muhasabah, ya kan? Karena itulah yang Allah minta dari kita sebagai manusia, sebagai orang, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, untuk kita bergerak, untuk kita berusaha di dunia ini. Gitu kan ya. Kita diturunkan menjadi khalifah fil ard itu bukan cuma nyantai-nyantai, tapi kita mengusahakan segala kebaikan yang bisa kita untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah, darain. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita isi hari-hari kita dan waktu-waktu kita tanpa sesuatu yang bermanfaat. Nah, berbicara sekarang tentang manfaat, kita ada konsep barakah. Barakah itu menurut Imam Ghazali diartikan adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu artinya bertambahnya kebaikan. Lalu diartikan lagi oleh ulama ada tambahnya ziyadatul khair alal ghair, yaitu bertambahnya kebaikan bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Maka itu yang disebut dengan barakah. Gitu kan ya. Jadi barakah itu apabila kita melakukan sesuatu bisa jadi manfaat untuk orang lain, bisa menjadi kebaikan untuk orang lain. Nah, itu bisa kita artikan sebagai barakah. Apalagi kalau misalkan kita transfer ilmu dan ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain menggunakan ilmu kita, itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Dan itu menjadi keberkahan untuk kita. Gitu ya. Jadi orang akan ingat kebaikan-kebaikan kita. Orang akan ingat, oh orang ini pernah ngajarin ini. Walaupun sedikit gitu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, man 'allamani harfan sul. Ya, barang siapa yang mengajariku walaupun satu huruf saja, maka aku menjadi hamba bagi. Hamba di sini bukan berarti menjadi budak, tapi menjadi orang yang akan selalu terikat dengan orang yang mengajari itu. Gitu kan ya. Karena sampai kapanpun tidak pernah ada kata mantan guru, gitu kan ya. Kalau bisa guru gitu ya. Tapi guru akan selalu jadi guru selamanya, sampai mati pun akan jadi guru. Nah, kita tentu saja ingin jadi orang yang bermanfaat itu. Sehingga yang kita lakukan efeknya adalah nanti jadi barakah.
gitu ya. Maka penting sekali teman-teman semuanya untuk memahami konsep ini, bahwa kita ingin hidup kita barokah, maka hidup kita berarti harus bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya bermanfaat untuk orang lain? Tentu saja dengan berbagai macam hal. Ada yang skupnya kecil, ada yang skupnya besar. Kalau yang skupnya kecil mungkin kita punya kuliah, punya teman sekolah, kita bantu tetangga, mungkin itu skupnya kecil. Skup yang lebih besar tentu saja misalnya jadi pemimpin, jadi presiden dan lain sebagainya. Itu skupnya yang lebih besar. Ya, kalau kita belajar tentu saja kiai kita, masya Allah, bagaimana tidak berkah hidupnya ketika beliau mengajari kita, mengajari santri. Ya, ketika beliau didedikasikan untuk ilmu, untuk ibadah, betapa tidak berkah. Maka banyak cerita kiai-kiai kita yang mungkin bahkan sepertinya kok hidupnya tuh hanya ngajar aja tapi hidupnya cukup. Kok hanya sekedar ngurus santri saja tapi kok bisa ini, bisa itu. Kok sepertinya kayaknya nggak pernah kemana-mana tapi kok bisa tahu apa-apa. Nah, itu adalah bentuk-bentuk keberkahan yang mungkin kita tidak bisa pahami saat itu. Gitu ya. Kita mungkin makomnya, levelnya belum setinggi beliau gitu ya. Dalam definisi barakah menarik sekali untuk kita pahami, yaitu ziyadatul khair al ghair. Maka kita harus nambahkan, kita harus punya nilai plus. Kita harus sesuatu yang bisa kita kasih ke orang lain. Nah, jadi andaikan kita belajar sekalipun, maka harus ada outputnya. Outputnya bukan hanya untuk pekerjaan, bukan biar dapat gaji dan lain sebagainya, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk sekecil apapun ilmunya. Nah, ini penting teman untuk kita bersama. Nah, ini adalah refleksi yang perlu kita canangkan. Kita mungkin teman-teman punya rencana masing-masing. Wah, nanti tahun depan pengen gini, pengen begitu, mau kuliah, mau kawin, mau nikah, misalkan kayak gitu ya. Ala Feberido mau cepat pulang dari Jordan, misalkan, Masya Allah. Ya, dan lainnya. Resolusi-resolusi itu mungkin bisa kita capai, tapi yang harus kita ingat juga bahwa yang paling terpenting yang harus dibangun resolusinya adalah fondasi dalam diri kita, yaitu keinginan untuk berusaha, motivasi untuk terus berbuat, gerakan-gerakan kita untuk bisa jadi manfaat. Nah, itu penting. Gitu ya. Jadi kalau misalkan resolusi kita, planning kita mungkin hanya untuk pribadi sendiri, ya mungkin itu bisa dikejar saja. Gitu kan ya. Tapi ketika planningnya adalah kita manfaat untuk orang lain, wah itu efeknya akan jadi luar biasa. Seperti itu teman-teman ya. Maka kita sering mendengar bahwa jika ingin hidup 1000 tahun, maka menulislah. Kalau saya mengartikannya, jika ingin hidup 1000 tahun, bermanfaatlah. Karena bermanfaat itu banyak, bisa jadi menulis. Kalau jadi penulis memang nanti bukunya akan tetap ada, mungkin akan dibaca orang, tapi bisa jadi tidak. Tapi kalau bisa jadi manfaat, bentuknya lebih luas. Kita bisa jadi apapun, bisa jadi penulis, kita bisa jadi motivator, kita bisa jadi guru, kita bisa jadi apapun yang bisa membuat orang mendapatkan manfaat dari kita. Gitu ya. Jadi kalau ingin hidup 1000 tahun dan hidup selamanya, maka kita harus tinggalkanlah cerita yang baik untuk orang setelah kita, gitu ya. Jadi ada apa namanya, dalam filosofi Arab itu ada kata-kata fakun apa itu hasanan liman fakun apa, lupa saya. Aduh, pokoknya jadilah cerita yang baik bagi orang-orang yang ditinggalkan, yang sadar akan kebaikan kita. Seperti itu ya. Semoga kita juga bisa menjadi orang-orang yang manfaat, yang barakah hidupnya, yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, yang tentu bisa memotivasi orang lain juga untuk lebih baik lagi. Ya, jadi bukan dalam posisi yang kita sombong, bukan, tapi dalam posisi yang kita melakukan sesuatu tanpa kita tahu saja orang itu melihat apa yang kita lakukan, sehingga dia mencontoh, sehingga dia berprasangka baik, sehingga dia mengambil kebaikan-kebaikan dari kita. Karena kalau orang sombong itu nanti yang outputnya biasanya nanti jadi omongan, gitu ya. Tapi kalau kita orangnya husnudzan dalam diri kita, gitu kan ya, kita melakukan sesuatu secara ikhlas,
insya Allah yang keluar juga adalah keberkahan dan kemanfaatan. Terakhir teman-teman semuanya, ada 2 mata yang harus kita miliki dalam hidup. Ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan, wa'ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Nah, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pertama, ainur ridha. Kita dalam hidup ini harus punya ainur ridha. Kenapa? Karena ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Ainur ridha itu, mata yang ridha itu melihat segala aib itu baik. Kalilah. Kalilah itu artinya kebaikan. Semua jadi indah, jadi jamil, jadi bagus. Walaupun itu aib. Jadi bawaan kita senang terus. Walaupun ada keburukan yang menimpa kita, kita selalu husnudzon terhadap Allah. Kita selalu husnudzon terhadap orang yang walaupun mungkin jahat dengan kita. Itu ainur ridha. Dan kedua, ada yang namanya ainus sukhti. Ainus sukhti itu adalah mata yang selalu curiga. Wa kama anna ainus sukhti tubdil masawi. Dan mata ainus sukhti, mata yang selalu curiga itu yang ditampakkan di depan dia selalu masawi, keburukan-keburukan. Yang ditumbuhkan, yang dimunculkan itu hanya keburukan-keburukan. Teman-teman semuanya, 2 mata ini, ainur ridha dan ainus sukhti ini harus kita miliki dalam hidup. Gimana caranya? Ainus sukhti digunakan untuk melihat diri kita. Nah, itu nanti jadinya muhasabah. Kita self-kritik. Kita melihat diri kita, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, apa yang sudah kita kerjakan. Itu kita harus melihat aib-aib kita. Kita berdoa minta kepada Allah supaya aib kita ditutup. Kan gitu ya? Nggak ada ya orang yang pengen aibnya terbuka. Nah, maka kita harus sadar dulu dengan aib kita sendiri. Gitu ya. Nah, itu ainus sukhti. Jangan ainus sukhti digunakan untuk melihat orang lain. Ya, kecuali memang ada musuh, ada yang kurang manfaat, kurang baik gitu orangnya ya, gitu. Tapi jangan digunakan untuk orang lain, ainus sukhti. Ainur ridho, gunakanlah untuk melihat orang lain. Melihat orang lain ridho, melihat orang lain manfaatnya dan lain sebagainya. Tapi gunakan ainur ridho untuk kita secukupnya. Jangan sampai karena kita ridho terhadap kekurangan kita sehingga kita malah pasrah, malah ya udahlah gitu kan ya. Mau gimana lagi anak begini aja jangan. Gitu ya teman-teman ya. Maka harus punya ainur ridho dan ainus sukhti ini untuk kita bisa terapkan, bisa kita pegang sehingga menjadi kunci untuk muhasabah diri kita. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa jadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua di majelis ini. Juga kami doakan kepada seluruh pembicara dan hadirin. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, di masa depan, semuanya bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, manfaat, barakah. Allah berikan karunia, rizki, kesehatan, ilmu, harta benda ya yang Allah berikan untuk kita semuanya sehingga kita bisa terus berjuang di jalan Allah dengan caranya masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Rias atas nasihatnya, atas semua mau'izahnya, yang mana kita harus mempunyai 2 mata, ainur ridho an kulli aibin qalilah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Gus Ahmad Rias Fawas. Kemudian tadi ada yang kelewat dalam susunan acara dan tiba-tiba saya dihubungi oleh Dara Mirda untuk bahwa ada pertanyaan untuk setiap materi, dan Gus Aan tadi sudah izin meninggalkan Zoom. Dan ini ada 2 pertanyaan, yang satu untuk Gus Rias, yang satu untuk Ustadz Febi. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan mohon izin saya bacakan Gus Rias. Pertanyaan untuk Gus Rias. Assalamualaikum. Gus izin bertanya kepada Gus Rias. Bagaimana cara kita menanamkan rasa percaya diri, tidak minder yang berlebihan sampai zalim terhadap diri sendiri?
Dan gimana kalau ada orang alim di sekeliling kita, tapi justru beliau membuat kita tidak nyaman karena beliau dalam bergaul hanya mau dengan sesama, sedangkan orang awam diabaikan. Monggo kepada Gus Gias bisa dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa pertanyaan ini ya. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kita dan bagaimana apabila ada orang alim yang di dekat kita justru malah menjatuhkan kita dan tidak mau dekat dengan kita, mungkin gitu ya bahasanya. Hal ini seperti ceritanya Rasulullah bertemu dengan seorang buta bernama Ibnu Ummi Maktum. Ya. Rasulullah saat itu sedang berdakwah sekuat-kuatnya kepada para petinggi Quraisy. Saat itu, tiba-tiba ini ada seorang buta datang minta diajari Islam. Karena mungkin Rasul lagi mumet saat itu, lagi pusing. Rasul memalingkan muka. Memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum, sehingga langsung Allah tegur saat itu dengan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhir. Nah, Allah saja langsung ngasih teguran gitu ya. Sekelas Rasulullah ketika tidak mengindahkan atau tidak peduli terhadap orang buta yang ingin belajar Islam. Karena bagi Allah, siapapun orangnya mau tinggi mau rendah, tadi sudah disampaikan kan ya, yang membedakan itu hanyalah takwa kita. Ini ada orang yang jelas mau takwa, mau kenal Islam, kok malah ditinggal. Langsung ditegur tuh sama Allah tuh ya. Nah, maka teman-teman semuanya, saya jawab yang terakhir dulu justru ini. Apabila ada yang menurut kita alim, orang yang bisa kita ambil ilmunya, tapi kok tidak mengindahkan kita, mungkin gitu bahasanya ya, atau menganggap kita tidak penting, atau menganggap kita wong iki kok gitu ya, SKSD atau gimana gitu ya, mungkin ya. Maka harus ingat bahwa tidak hanya dia satu. Masih banyak yang bisa kita ambil ilmunya yang mungkin lebih terbuka dengan kita. Lalu yang kedua yang harus diingat adalah tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan sampai level ulama sekalipun sudah Rasulullah sampaikan, ada itu namanya klasifikasi yang disebut dengan ulama usu. Itu ulama loh. Ya, jadi tidak semua ulama itu baik. Ya kan, walaupun masya Allah, naudzubillah gitu ya, kami juga naudzubillah tidak menjudge bahwa ulama itu tidak baik, tidak, tentu saja. Tapi ada memang ulama yang justru mungkin bahasanya gitu ya, kurang baik. Secara muamalahnya kurang baik, cara berbicaranya mungkin kurang baik, walaupun beliau mungkin tinggi ilmunya. Seperti itu ya. Maka harus pintar-pintarlah memilih kepada siapa kita belajar. Dan tidak usah sakit hati kalau misalkan kita ditinggalkan gitu bahasanya ya. Ya kita tinggal cari saja. Masih banyak orang lain yang insya Allah manfaat, masih banyak guru-guru lain, alim-alim lain yang insya Allah masih bisa kita ambil ilmunya. Apalagi di saat ini kita dalam posisi yang serba terbuka, maka belajar itu bahkan tidak hanya di ruang-ruang kelas atau di sekolah saja, bahkan di internet sekalipun, di YouTube sekalipun kita bisa dengarkan ceramah dan lain sebagainya. Kecuali kalau mau khataman kitab ya harus ke kiai, jelas ya, nggak bisa lewat YouTube. Itu ya. Nah, lalu cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini pertanyaan pertamanya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Meningkatkan kepercayaan diri harus dimulai dengan mencari apa yang kita senangi. Harus mencari apa yang menjadi potensi kita. Kita harus mulai dengan apa yang membuat kita yakin bahwa kita itu punya sesuatu. Nah, itu harus dimulai dari situ tuh. Kalau misalkan teman-teman suka ngomong, suka motivasi, mulai dari situ. Kalau teman-teman suka main futsal, suka main bola, mulai dari situ. Kalau teman-teman suka seni misalkan gitu ya, gambar, lukis, kaligrafi, musik, apapun itu, mulai dari situ. Dari situ adalah titik
yang paling mudah untuk kita mulai meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, itu ya. Lalu kedua, kepercayaan diri itu juga bisa dibangun dengan motivasi dan dukungan. Dari siapa? Dukungan yang paling pertama dan yang paling dekat tentu saja dari orang tua kita. Maka jangan pernah lupa ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, datang ke orang tua kita, matur, mohon doa. Walaupun nggak bisa datang, via telepon, video call, wah sekarang sudah gampang lah gitu ya, nggak kayak zaman dulu mungkin zaman kami nyantri ya boro-boro video call, telepon juga di wartel kan kayak gitu ya, jadi nggak bisa ketemu langsung. Tapi ada kata-kata motivasi yang menguatkan dari orang tua, dari orang-orang terdekat kita gitu ya, itu yang akan menguatkan kepercayaan diri kita. Maka itu penting. Jadi jangan tidak cukup hanya dengan percaya kepada diri sendiri. Tetap saja yang namanya manusia itu butuh bantuan dan suara dari orang lain, gitu ya. Tetap saja tuh kita tetap akan butuh itu. Nah dari situlah nanti akan muncul percaya diri kita karena ada motivasi-motivasi yang menguatkan kita. Nah teman-teman makanya harus cari itu apa sumber yang menguatkan kita, apa sumber-sumber yang membuat kita semakin percaya diri, gitu ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan sumber-sumber itu. Karena orang-orang yang depresi, orang-orang yang tidak percaya diri, gitu kan ya, orang-orang yang merasa dirinya rendah dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang tidak punya sumber-sumber motivasi dalam hidupnya. Kita jelas minta ke Allah harus kuat. Kita harus kuatkan minta ke Allah, tapi juga kita butuh doa dari manusia. Karena kiai kami selalu menyampaikan bahwa kalau orang minta itu, doa itu harus 3. Berdoa, pertama, kedua mendoakan, dan terakhir minta doa. Kami artikan bahwa pertama berdoa itu adalah untuk diri kita sendiri, tapi apa cukup? Nggak cukup. Maka kita harus punya kemanfaatan untuk orang lain, yaitu mendoakan yang kedua. Kita mendoakan orang lain berkah, mendoakan orang lain sehat, mendoakan orang lain dengan domirna gitu ya dalam doa kita ya. Allahumma barik lana, Allahumma hawwin alaina, Allahumma hfazna, misalkan yang semacam itu. Ya walaupun kita random mungkin ngedoakan siapa ya, umat Islam semua doakan, tapi itu akan ada keberkahan. Dan yang terakhir adalah minta doa. Nah, karena kita yakin, kita nggak tahu kan doa siapa yang tembus ke langit, yang Allah terima. Bisa saja mungkin dari lisan adik kita, anak yang lebih kecil dari kita, dari orang tua kita, yang mungkin kita malah nggak tembus gitu kan ya, atau kepada dari kiai-kiai dan guru-guru kita, maka minta doa juga penting. Itu akan menguatkan kita, sehingga kita lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu, dalam melangkah ya ke program-program dalam hidup kita yang lebih besar lagi. Nah, maka itu teman-teman yang menurut kami penting untuk kita ketahui ya, untuk bagaimana caranya mengangkat kepercayaan diri kita. Mungkin itu sedikit jawaban. Kalau agak panjang mohon maaf. Syukran. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Bahwa percaya diri itu tidak cukup. Kita harus selalu introspeksi diri juga. Dan pertanyaan kedua kepada Ustadz Febi yang akan ditanyakan oleh Kang Dimas, monggo. Ini enten pertanyaan Gus. Oh dereng nggih. Ini sampun dijawab. Pertanyaane teng Mbak Lisa sampun nggih. Ini sampun dereng. Dijawab Gus Gias dereng. Dereng, yang Mbak Faizah niku yang di Ini kan tas enten setunggal malih. Pertanyaan Mbak Lisa anggreni. Ini mau. Mungkin ngechatnya langsung ke jenengan, nggak ngechat ke semuanya. Jadi kalau betul tahu. Pertanyaannya napa, Kang Dimas? Sekedar. Pertanyaan Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Gus, bagaimana caranya atau gimana cara memotivasi diri untuk selalu muhasabah setiap hari? Dan itu dereng ya? Kenapa sampun? Gus Gias menurut. Wow. Dereng, tidak muncul di panel saya. Oh, pertanyaan nggih. itu. Nggih.
Ini Gus Gias, ada satu lagi. Bagaimana cara memotivasi diri untuk muhasabah setiap hari? Oh, tak kira buat Mas Feby itu pertanyaan. Nggih. Wah, Itu Mas saya kok nggak ada pertanyaannya. Iya, siap. Baik, nanti mungkin bisa ditambahkan ya, Feby nanti boleh ditambah lah. Masa ini tak jamak semua ini jawabannya. Jadi untuk memotivasi diri kita untuk muhasabah itu caranya adalah melihat ke atas dan melihat ke bawah. Melihat ke atas jangan iri, melihat ke bawah jangan sombong. Nah, itu penting, teman-teman. Jadi dalam komunitas apapun, dalam circle apapun gitu ya, kalau bahasa sekarangnya itu, kita, mohon maaf ini ya, ada background suara di belakang. Jadi kita harus melihat ke atas itu adalah apa yang dia miliki yang kita tidak punya. Nah, itu penting. Agar kita tahu kekurangan kita. Sehingga nanti kita memotivasi diri. Jangan malahan iri-irian tapi ya. Jangan malah iri terus malah hasud dan lain sebagainya, jangan. Justru malah ketika kita melihat orang yang lebih tinggi, lebih hebat, misalkan lebih bagus dari kita justru melihatnya adalah bahwa wah luar biasa, dia punya sesuatu yang tidak kita punya, seperti itu. Nah, itu penting. Melihat ke atas, jangan iri. Nah, melihat ke bawah, jangan sombong. Nah, teman-teman semuanya, kita juga harus muhasabah dengan melihat orang yang mungkin di bawah kita, orang yang tidak mampu, orang fakir, saudara-saudara kita yang tidak bisa seperti kita, tidak punya fasilitas seperti kita, itu juga penting teman-teman ya. Jadi dengan begitu kita melihat dengan penuh kesyukuran apa yang telah diberikan kepada kita dalam hidup ini. Gitu kan ya. Kesempatan kita belajar, kesempatan kita cari ilmu, kesempatan kita untuk bekerja, kesempatan kita untuk bisa melakukan kebaikan yang mungkin orang lain belum tentu bisa dapatkan. Nah, sehingga dari situlah akan timbul motivasi untuk muhasabah diri, untuk kita melihat, orang ini ternyata bisa begini, aku kok nggak bisa ya, masa nggak bisa sih, insya Allah bisa, yuk dicoba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situlah kita nanti akan muncul dorongan-dorongan dalam diri kita untuk mengevaluasi diri, gitu ya. Kan kalau diartikannya muhasabah itu evaluasi lah gitu ya di dalam bahasa Indonesianya kita seperti itu. Nah, itu teman-teman kurang lebih yang perlu kita miliki ya ketika kita ingin memotivasi diri untuk bermuhasabah, melihat ke atas dan melihat ke bawah. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Gus. Ada pertanyaan lagi dari Kang Dimas? Nggih. Mungkin ke Ustadz Feby nggih. Kan niki berkaitan terkait muhasabah. Nah, kula nyuwun sewu Ustadz, badhe tanglet niki gimana cara muhasabah yang efektif? Kan terkadang kita kalau ngelihat diri sendiri, lihat kotoran di badan sendiri itu susah. Tapi kalau orang lain kalau kita melihat orang lain itu enak, si A gini-gini harusnya gini-gini. Tapi kalau kita lihat diri sendiri kadang-kadang susah. Nah, gimana cara muhasabah yang efektif? Ini kemauan. Matur nuwun, Mbah Nuwun. Siap, terima kasih Gus Dimas atas pertanyaannya. Yang saya pahami, bagaimana muhasabah yang paling efektif untuk diri kita. Mohon maaf, azan sebentar. Mohon maaf, saya lanjutkan karena di sini azan maghrib. Bagaimana untuk muhasabah yang efektif untuk diri sendiri? Saya mendengar salah satu qaulul ulama
kenapa kita sampai berpikir bahwasanya Allah itu menciptakan 5 waktu sholat. Dan juga ada 5 sholat-sholat sunnah, yang mana mungkin derajatnya kita bisa derajatkan muakkad ketika ala darojatil hajiyah. Tetapi kita tuh kadang nggak sadar bahwasanya kita semua itu al-hajah ila hadhihi sholat. Kita itu membutuhkan sholat tersebut untuk al-khudu lillah. Yang pertama, ada yang kita kenal biasanya sholat duha, yang katanya teman-teman, waduh, kayaknya sempit banget nih rezekinya, kayaknya kurang duit, kemana-mana mau healing susah atau gimana. Ada faedah sholat duha yang telah dan juga setelahnya ketika malam ada sholat hajat, yang mana sholat hajat ini dilakukan memang disunahkan sebelum sebelum tidur, yaitu apa yang kita hajatkan esok hari, semoga itu yang dilimpahkan kepada kita. Terus yang ketiga, ada juga sholat yang memang kadang-kadang orang jarang melakukan ini, tetapi selayaknya kita sebagai seorang muslim dibarengilah sholat istikharah. Bahwasanya dalam sholat istikharah ini kita mengetahui segala ketetapan kita ketika kita menetapkan sesuatu hal, yang mana kita selalu menimbangkan mudarat dan maslahahnya. Yang di dalam ilmu fikih itu ada kita mengurangi mudarat itu lebih baik daripada kita mengambil manfaat tersebut. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, maka kita libatkan selalu Allah di dalamnya. Innallah ma'at gitu. Kita selalu libatkan Allah di dalam segala perkara, apapun itu perkaranya. Dan juga sholat tahajud, semua teman-teman pasti udah tahu kalau sholat tahajud itu sholat yang paling ampuh dari segala permohonan, karena na'in wa antum sajid. Jadi semua orang ketika yang dalam keadaan istirahat, tetapi antum benar-benar berdialog dengan Allah untuk mensyukuri atau meminta segala hajat antum. Terus yang paling masyhur juga sholat sunnah sebelum subuh, yang memang fadilahnya lebih kaya dari dunia dan seisinya. Jadi muhasabah yang efektif, yang pertama itu mensyukuri, atau bahasa anak sekarangnya itu self reward. Jadi apa yang kita lakukan hari ini dari apa-apa sebuah kebaikan, maka kita harus mensyukuri. Dan benar yang dikatakan Ustadz Jes dari sebelumnya, guru saya pula, kenapa di situ kita harus melihat ke atas? Jangan sampai kita merasa iri, atau melihat ke bawah, jangan sampai kita merasa sombong. Ada sebuah makalah, khairul umuri awsatuha. Terus Allah juga mendaukan, waja'alna ummatan wasat, waja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Jadi betapa pentingnya kita menjadi umat pertengahan di sini, bahwasanya kita nggak selalu merasa kita bahwa yang di atas itu kita untuk motivasi, dan bahwa yang ke bawah, kita melihat ke bawah itu untuk kita bersyukur. Jadi kita selalu menempatkan bahwasanya diri kita itu selalu dalam pertengahan apa yang dikodratkan oleh Allah. Dan muhasabah yang paling efektif memang selalu ada dari yang telah tadi disebutkan juga oleh Gus Aan. Saya pernah membaca dari Al-Hikam sama Imam Ibnu Al-Athaillah Al-Iskandari, itu al-uzlah. Jadi kita bertafakur menyendiri dari segala pergaulan atau dari segala kerumunan yang ada sosialisasinya dengan masyarakat atau makhluk sosial yang lain. Gunanya untuk apa? Bagaimana kita al-khudu lillah. Jadi sebagaimana sampai mana kita itu udah diderajatkan oleh Allah, sehingga kita itu selalu merasa. Ada juga Ustadz Abdul Somad juga pernah mengatakan bahwasanya kita itu memasuk surga atau kita itu mendapat imbalan dari Allah itu bukan karena amalan, tetapi karena rahmat Allah. Jangan semena-mena akhirnya mentafsirkan bahwasanya terus percuma amalan ini. Nah, justru kita untuk mendapatkan rahmatnya itu memperbanyak amalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut. Jadi fastabiqul khairat itu yang pertama. Efektivitasnya di zaman yang memang zaman sekarang ini penuh dengan retorika dan problematikanya ya.
Jadi yang paling efektif itu kita selalu melihat kepada diri kita sendiri. Apakah saya cukup bermanfaat? Apakah saya sudah menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Itu yang paling al-asas untuk darojatul muslim. Darojatul muslim itu yang paling asas, amru bil ma'rufnya itu untuk diri sendiri. Saya udah memerintahkan diri saya sendiri belum untuk melakukan kewajiban apa yang diturunkan oleh Allah? Dan saya sudah melarang diri sendiri belum dari apa yang dilarangi oleh Allah? Jadi di situ kita dapat berpikir dan juga dapat mempunyai rasa esensi bahwasanya kita itu masih kurang dari segala ilmu, kita itu masih kurang dari segala amalan, kita itu masih kurang dari orang lain. Jangan sampai kita merasa bahwasanya, waduh saya udah sholat 5 waktu kok, saya suci, dan sebagainya. Yang menentukan suci itu Allah, dan yang menentukan diterimanya itu juga Allah. Jadi kita ya berusaha terus. Intinya dalam berusaha, dan yang paling penting efektivitasnya dari sebuah muhasabah itu menurut saya kullu yu'addi ilal qalb. Jadi semuanya itu berporos kepada hati. Ketika hati baik, maka apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan akan menjadi baik dan diterima oleh hati yang baik. Tetapi beda dengan ketika hati yang kurang baik atau bisa dibilang buruk, maka dengan apapun kebaikannya ketika disampaikan belum tentu itu menjadi penerima di hati yang baik. Jadi pentingnya 3 derajat ini ketika kita mempunyai hati yang baik, dilaksanakan dan juga disampaikan dengan baik, maka akan diterima oleh hati yang baik. Nah, sama Allah juga ada itu hadisnya, walakinnallaha yanzuru ila qulub, riwayatun bil ma'na. Saya agak lupa artinya itu seperti ini. Allah itu nggak melihat jasad kita, Allah itu nggak melihat jiwa kita, tetapi Allah itu yang zuru ila qulubin nas, tetapi melihat dari qalbun nas. Seperti itu. Jadi 3 derajat itu hati yang baik akan mengimplementasikan perbuatan dan penyampaian yang baik dan juga akan diterima dengan hati yang baik. Seperti kaidah dalam dakwah itu ud'a ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan dan juga wajadilhum billati ahsan, cukup kita untuk bermanfaat adalah menjadikan diri kita sebaik-baiknya muslim, sebaik-baiknya mukmin dan sebaik-baiknya muhsin. Maka insya Allah akan bermanfaat. Seperti itu. Jadi di zaman sekarang memang yang paling relevan adalah muhasabah, yang paling efektif selalu untuk menjadikan diri ini lebih baik daripada sebelumnya dan berusaha sehingga nggak ada rasa hasut, nggak ada rasa dengki, untuk akhirnya kita menjadikan uswah hasanah dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga menjawab, dan maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Febi atas jawabannya. Dan bisa saya simpulkan dari Gus Aan, muhasabah itu setiap hari, ayatnya wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan pesan Rasulullah pasti selalu takwa, dan setiap muhasabah itu nanti akan melahirkan taubat. Dan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatin najah arju ilallah hidayah. Dari awalnya kita sudah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada amalan tadi, setiap hari tidak boleh lepas dari satu bismillah ketika mau mengawali kegiatan, dan alhamdulillah setiap selesai, dan istighfar, dan apa lagi? Insya Allah la haula wala quwata illa billah, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan la ilaha illallah. Itu yang bisa saya simpulkan dari Gus Aan. Dan dari Ustadz Febi, muhasabah adalah bagaimana kita terus mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan yang harus selalu diingat adalah tasydid dunia dalam tahun baru ini, dan selalu memandang positif kepada semua orang, tidak suudzon,
selalu husnuzon. Semuanya harus dilihat dari kacamata yang positif, dan juga syukur. Tadi juga mengutip perkataannya Imam Syafi'i, "Iza ma kunta za qalbin qunu'in fanta ma'amal dikil ardi sawaun." Malikid dunya sawaun. Dan tingkatan-tingkatan dalam berserah diri atau dalam tawakal itu harus didahului dengan niat dan juga ikhtiar. Tidak semata-mata langsung kepada tawakal tanpa niat dan tanpa ikhtiar. Dan dari Gus Rias, muhasabah adalah menghitung, karena diambil atau mustaq dari fi'il hasaba yuhasibu, yaitu menghitung, dan menghitung apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita lewati dalam hidup ini. Dan juga jadi ketika setelah kita selesai dari suatu pekerjaan maka atau suatu ibadah, maka kita akan bergegas ke ibadah selanjutnya. Dan masa muda harus diikuti atau diisi dengan sesuatu yang manfaat, harus kita isi dengan sesuatu yang baik, karena dan juga tadi apa, motivasi untuk selalu berbuat, harus adanya motivasi untuk selalu berbuat baik. Dan saya tadi ada yang kelewatan dari Ustadz Febi. Saya tadi mengartikan sendiri dalam bahasa Jawa, yaitu bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Maksudnya kita boleh merasa kita bolehlah merasa, tapi jangan merasa bisa. Dan saya teringat kata-kata di kaos Jogja itu, saya pernah punya. Jadi yang harus kita punya adalah rasa, rumangsa, dan rumangsani. Dimana kita harus punya rasa dan kita harus selalu rumangsa atau mawas diri, dan rumangsani itu tahu diri. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, dan di penghujung acara ini saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya ketika banyak kata yang salah, banyak kesalahan, atau ada kata-kata yang kurang mengenakan atau menyinggung hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, ada sesi foto bersama dan akan dilangsungkan oleh Ustadz Dimas. Pada Ustadz Dimas saya persilahkan. Oke, mantap mohon Gus. Ustadz derenge bagi para peserta yang bisa menghidupkan kamera, dipersilakan, kita tunggu sebentar. Dan juga kami dari panitia mengucapkan terima kasih ke Gus Fakih, Gus Febi, Gus Giat yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Dan ini kan tepatnya tahun baru. Nah, meluangkan waktu untuk kita tahun baruan dengan keluarga. Nuwun sewu nggih, Gus. Nggih, enten malih mboten yang mau On cam, monggo. Yang tidak memaksa, monggo. Gayanya. Kados sing suka nggih. Enten malih. Nggih, kula hitung. Tas enten. Nggih, sinten malih? Sing badhe on cam, monggo. Yang mau on cam ditunggu dalam hitungan ke 3, 1, 2, 3. Mungkin cukup. Langsung awan. Ya, kalau itu nggih. Phoenix Note 8. Siap. Monggo. 1, 2, 3. 1, 2,
3. Boleh ganti gaya bebas. Nah. 1, 2, 3. Nggih, cekak. Atur mbah nuwun para hadirin para gawadis, Nggih. kula kembalikan ke Gus Fakih. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita membaca suratul Fatihah untuk kita semua. Kita khususnya untuk guru-guru kita dan kepada kita semua yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, Allah berikan kesehatan. Yang sedang menghadapi ujian, semoga Allah mudahkan. Karena mohon izin Gus Gias, ini mohon doanya tanggal 8 nanti kami dari saya juga Mas Soleh tadi mana Mas Soleh itu? Mas Solehuddin itu kan juga akan melangsungkan ujian termin 1. Jadi mohon doanya dan semoga Allah mudahkan semua hajatnya, semoga Allah lancarkan semua urusannya. Ala diniyah wal salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum wallahu yahdi bi hibati wa firah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun, Gus Fakih. Sami-sami sehat-sehat semuanya, Gus Gias, Mas Matur Dimas, nuwun Ustaz Febi. teman-teman semuanya, panitia, Ustaz Febi, Fakih, Dimas, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih nih, malam tahun baru diajak ngobrol. Ya, jadi Nggih, Gus. Assalamualaikum Ustadz Gias. Monggo kalau ada Aduh. kesempatan main ke Mesir, mumpung saya masih di sini. Saya tuh 2021 Gus Gias. akhir kemarin, tahun lalu ke Mesir. Iya, saya ke Mesir padahal tahun lalu tuh nganter kiai-kiai. Ada 40-an kiai saya ikut lah. Oh, yang niku. Akan yang muadalah niku, Gus. Ya, adalah ya. Yang rombongannya Ustadz Anang ya. Iya, betul. Itu Ya, saya enggak ngawal saya waktu itu. sama Bapak ikut kebetulan. Iya, enggak, semoga ada waktu yang lagi. Yang masih di Jordan bisa mampir ke sini. Iya tuh, mumpung masih ada yang di Jordan mumpung masih. Masih ada Febi, masih di Jordan. Masih lama kayaknya. Dekat kan? Nggih. Minta doanya masih lama Febi ya? Tahun lagi insyaallah aneh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngapunten loh tadi, ya Allah. Tadi saya pas masih di luar. Tadi tiba-tiba diajak keluarga makan keluar tuh. Padahal saya udah janjian 8.20 ya. Waduh ya wis tadi tak ke mobil dulu makanya. Ngapunten Ki. Masya Allah. Saya mohon pamit Gus karena maghrib pun maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Gias. Insyaallah mampir ke Pondok Antum Ustaz. Ayo, ahlan wa sahlan, ayo datanglah sini. Ditunggu. Ayo main teman-teman RPA juga monggo. Nonton panitia, ahlan wa sahlan kalau ke Banten berkabar. Tunggu main sini. Bangun gitu, Gus Febi, Gus Gias. Misal tadi kegiatan lain gitu, monggo. Nggih.
izin mohon maaf Siap, jika ada siap. Matur nuwun. perkataan yang salah. Nggih, Nuwun Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula akhiri mawon nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya.